Hai guys, kalau kalian suka nontonin live saya, pasti tau lah ya, saya tuh selalu mencari topik menarik dan salah satunya adalah suka jalan-jalan online bareng Bebek Tues. Sedikit curhat dulu nih, entah kenapa tiap kali saya mau live tuh pasti aja ada trouble-nya, mau di YouTube atau mau di TikTok. Kalau di YouTube, entah kenapa internet tuh busuk banget, kayak si live-nya tuh selalu bilang reconnecting, nggak ada sinyal. Padahal mah kalau dicek sinyalnya perfectly fine. Yang agak nyebelin tuh sebenarnya di TikTok, kayak baru 2 menit atau 5 menit live tuh langsung kena restriction, double lagi restrictionnya. Dan itu tuh tiap kali saya live. Jadi kan males ya, tiap kali mau live tuh pasti aja ada sesuatunya. Terus saya jadi mikir, gimana ya caranya biar bisa tetap ngobrol tapi semua orang bisa dengerin dan tidak ada gangguan. Kayaknya mending dibikin curhatan aja deh di video. Cuma ya minusnya nggak bisa ngobrol langsung aja sih, itu minus banget parah. Lebih seru aja kan kalau misalnya ada orang yang live react atau ngobrol dengan topik-topik yang aneh. Ya udahlah ya. Saya cuma bisa berharap konten ini semoga kualitasnya sama dengan kalau saya lagi nge-live, bisa nemenin kalian lagi ngapain kek, kerja atau misalnya lagi makan atau ngapain kek. Nah, topik menariknya adalah saya habis jalan-jalan online sama Bebek Tues ke beberapa tempat yang menarik. Jadi ceritanya gini nih, si Bebek Tues ini nggak tahu gabut, nggak tahu gimana. Terus di Jepang tuh lagi musim panas, udaranya lembab. Terus kalau kalian jalan-jalan keluar juga itu langsung mandi keringet. Tapi beliau lagi punya tujuan dan tekad naik sepeda buat ngecekin barang Twice yang lagi rilis di salah satu tempat Crane Game, namanya Gigo. Jadi, lagi ada beberapa merchandise baru dari maskotnya Twice, namanya Laburi. Ya, kurang lebih barangnya kayak gini lah. Dan yang menariknya adalah, menurut warganet, ini tuh barangnya udah habis karena banyak orang yang ibaratnya kayak nge-scalp gitu loh, nimbun, ya beli semuanya lah. Cuma yang jadi pertanyaan saya sama Bebek Twice tuh kayak, emangnya barang capitan kayak gini bisa diambil semuanya ya? Gimana caranya? Kayak habis berapa? Emang iya ya udah habis ya? Mungkin dorongannya dari kecintaan Bebek Twice terhadap Twice dan rasa penasaran kayak beneran gak sih habis? Dan pengen nyoba juga si Crane Game itu tuh. Akhirnya dia pergi naik sepeda, lagi musim panas. Respect gak sih? Ya, pokoknya menurut Bebek Tues, Twice itu adalah instan dopaminnya dia. Dan kebetulan One Piece Card Game lagi ada sebuah campaign. Beli 2 gorengan di Sevel, dapat 1 kartu. Ini kartunya keren banget, sumpah. 3 bersaudara, ada Luffy, ada Ace, ada Sabo. Dan kerennya lagi, itu kartunya foil. Kalau saya pribadi sih paling gak bisa ya sama yang foil-foil gitu. Jadi kata Bebek Tues, bang sekalian aja gak sih bang ke Sevel, soalnya mau ngeprint bromide juga. Nah, ini menarik juga nih. Jadi di Jepang tuh ada yang namanya bromide alias ngeprint, net print gitulah. Intinya, kalian ngeprint sebuah screenshotan anime tapi license alias legal, itu penting banget. Jadi ya, nanti kita lihat gimana hasilnya, siapa tahu kalian kepo sama kualitasnya. Tujuan pertamanya adalah ke 7-Eleven buat nyari One Piece Card Game dan ngeprint bromide-nya Bocchi the Rock. Jadi gini ya biasalah ya, kita kan pengen gorengannya tuh yang paling murah. Gorengan yang paling murah itu namanya koroke kentang atau apa ya kalau di kita tuh ibarat kayak perkedel lah. Mari kita hitung-hitungan dulu. Si koroke ini harganya 102 yen. Jadi kalau misalnya mau 1 kartu itu harus beli 2 koroke ya 200 yen lah. Kalau misalnya mau 3 kartu seset komplit ini berarti butuh sekitar 600 yen. Gorengan yang lain tuh lumayan beda harganya, 150 yen, 250 yen. Ya mau nggak mau ya koroke lah ya tujuan kita. Cuma sayangnya di 7-Eleven pertama ini korokenya nggak ada. Jadi ya, ntar aja lah ya nebus One Piece Card Game-nya. Tapi di sini ngeprint si bromade-nya Bocchi the Rock dulu. Nih kualitasnya kayak gini nih. Jujurly first impression saya tuh kayak, alah ini mah cuma kertas biasa doang. Tapi pas dipegang tuh kayak beneran kayak ini loh, orang purba menemukan apinya kayak wow. Beneran kualitasnya tuh sebagus itu dan selebay itu. Ternyata ini tuh kertasnya tuh kayak kualitas kertas foto, cuma lebih tipis dan ukurannya pas banget lah buat dipajangan. Ini contohnya punya saya nih, krunya Gundam Seed Freedom. Keren banget kan? Jadi kalau tiap ada net print tuh pengen gitu, apalagi kalau karakternya yang kita suka. Ya, ini mah another rabbit hole aja deh yang mungkin kalian belum ngerti. Tapi kalau kalian suka sama seorang artis Jepang, biasanya dia tuh menyediakan net print tiap berapa jangka waktu gitu yang kalian bisa ngeprint di 7-Eleven atau di Family Mart. Lanjut mencari gorengan murah ke 7-Eleven kedua. Tapi hasilnya tetap nihil. Dan akhirnya di 7-Eleven ketiga ada staff yang baik banget mau dimintain tolong buat gorengin korokenya. Ya udah nggak pakai babi bu. Akhirnya pesen 12 koroke buat dapetin 2 set kartu. Yoi, terima kasih banyak Bebek Tues sudah menamatkan promo kartu One Piece di Sevel. Nah lanjut ke tujuan utamanya Bebek Tues buat cari Crane Game-nya Lovely. Dan ya
beneran abis nih, ada tulisannya di papan gede banget kan. Ya nggak tahu sih, masih kepikiran aja gimana caranya barang keren kayak gitu bisa abis ludes nggak tersisa. Atau orang sana emang udah terlatih buat main capit-capitan ya. Dan ternyata di sana tuh ada Book Off. Buat kalian yang belum tahu, Book Off itu adalah second hand store. Biasanya nih ya, banyak mainan murah apapun lah, kayak misalnya gunpla, action figure, kartu, atau aksesorisnya. Dan ternyata beneran bro, Bebek Toys entah kenapa langsung ke section gunpla terus ngefotoin. Nih bang, sedikit cerita dulu nih. Jadi gue itu punya skill yang namanya mata elang. Yoi, mata elang gak sih? Ya, jadi kalau mau nitip barang, saya tuh minta fotoin etalasenya yang jauh aja biar semua barangnya kelihatan. Kalau ada yang menarik, saya bulet-buletin kayak gini buat minta tolong ngecekin harganya berapa. Contohnya kayak gini nih, saya pengen tahu beberapa barang dari Witch from Mercury, terus di ujung-ujung tuh kayak ada feels kardusnya Gundam Seed Freedom deh. Dan yang paling ujung ya udah jelas lah ya, itu Destroy. Saya kepo harganya berapa. Ntar Bebek Toys ngefotoin lagi lebih deket kayak gini. Buat HGWFM sih ya harganya bisa dibilang standar lah ya. Kalau bukan toko utama sih harganya lebih murah ya. Contohnya kayak ini nih, ada Elfrid Thorn, ada Demi Barding. Kalibarnya juga surprisingly harga retail. Dan yang bikin saya melotot tuh kayak anjing, ini ada Elfrid Pre-Production Type. Ini tuh barang premium Bandai, harganya 2.200 yen. Tapi di sini dijualnya sekitar 3.000 yenan. Ya fair price sih, ini kan barang premium Bandai yang nggak bakal dirilis dalam waktu dekat lagi. Buat Gundam Seed Freedom-nya agak hedeh sih. Coba dilihat di sini nih, Mighty Strike Freedom-nya harganya 4.000 yen. Buset, jauh banget dari harga retail. Jadi barang second hand tuh bukan berarti lebih murah, tapi ya harganya biasanya suka-suka mereka aja. Ada yang murah, ada yang jadi barang resell. Ya pinter-pinteran kalian aja buat tahu itu tuh harga retailnya berapa. Terus ini ada Gunpla second gantungan yang harganya nggak terlalu murah sih sebenarnya. Tapi di sini yang menarik ada Danbo 900 yen, lucu banget kan. Sama ini nih Super Gundam second harganya 500 yen. Jadinya ya menyikat Super Gundam aja buat hadiah teman kita. Lanjut ke section kartu yang sebenarnya seleksinya bisa dibilang biasa aja sih, nggak terlalu menarik banget. Lanjut ke tempat yang paling ultimate. Sebenarnya ini buat kalian yang pernah denger cerita saya. Jadi dulu tuh saya pernah nitip ke Bebek Toys juga. Nih ya, Deluxe Build Driver dapat 6 full botol, Rabbit Tank, Taka Gatling sama Gorilla Diamond. Coba tebak sama kalian harganya berapa? Ya, bener. Nggak pakai babi bu, saya langsung minta tolong, ambil yang itu cepetan! Harganya cuma 1.990 yen, alias dengan pajak itu cuma 220.000 doang. Minus nggak ada boxnya doang, yang mana saya sangat amat tidak peduli. Wah anjing, Bebek Toys tuh ini udah the best human alive lah. Mari kita masuk, dan apakah kalian bakal semelotot saya juga ngelihat barang-barang ini? Pertama, ada rak mainan Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman yang kurang lebih barangnya kayak gini. Kalau dilihat ada yang menarik atau enggak, sebenarnya nggak ada. Cuma di sini tuh Sofubi harganya cuma 100 yen doang, alias 110 yen ya cuma 15.000. Ya 15.000 mah ya udahlah ya, minta tolong satu Ultraman Dyna dong please Bebek Toys. Terus saya penasaran sama pinggir-pinggirnya tuh mainan apa sih? Ternyata Deluxe yang harganya murah sebenarnya. Ada mini pela Bumbunjer Robo First Edition yang dikasih special foil sticker gitulah. Terus ini ada figur gantungan, contohnya SHF Faiz Blaster cuma 2.500 yen, terus Lulus Lamperuji Figma cuma 2.000 yenan, dan Robot Damacy Master Asia. Terus ada SHF Zio sama Gates yang harganya cuma 1.800 yen alias 200.000 lah. Ini ada salah satu wishlist saya yang tapi kayaknya nggak akan beli deh. Yes, Snipe Level 5. Harganya 3.300 yen. Kalau misalnya ditanya pengen apa enggak, jawabannya pengen banget, cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Ini rak gunpla-nya saya minta tolong fotoin seri WFM dulu, dan harganya jauh lebih murah ketimbang toko yang tadi. Ini harganya di bawah retail semua. Ya, kalau saya sih agak melotot ya liatnya. Apa nih? Elfrid Thorn 1.100 doang. Aerial Rebuild 1.300 doang. Tik Balang nih 500 yen doang. Wah sumpah, Tik Balang ambil semua gak sih? Cuma kalau misalnya dikirim ke Indonesia repot, ukurannya gede. Terus tiba-tiba Bebek Toys ini ngepap kobokan yang isinya tuh gunpla semua. Kayak Coba kalian lihat sejenak kira-kira barang menarik apa yang ada di kobokan ini. Udah lihat. Nah, ternyata di kobokan ini tuh ada SDCS Calibar yang baru banget rilis. Harganya berapa? Ya, 1.100 doang. Tapi yang belum dirakit juga ada. Harganya cuma beda 400 yen, jadi ini 1.400 yen doang. Tapi kalau saya sih mending beli yang udah dirakit aja. Ya, kurang lebih inilah detail isi kobokannya. Kelihatan nggak sih ada barang menarik apa yang kalian lihat di sini? Terus setelah mata elang gue nge-scan ada barang apa aja, saya minta tolong fotoin ini. Yang intinya barang gantungan di situ tuh nggak terlalu steal deal banget. Ya murah tapi biasa aja lah. Yang paling murah tuh cuma itu Calibar doang 1.000 yen. Dan yang paling menarik buat saya ada F91 Clear Color Fashion. Pengen banget 1.400. Sama ini nih, Zaku Origin Premium Bandai Desert Type Double Antenna, harganya 3.300 yen. Menggelinjang sih bisa nemu barang kayak ginian di thrift shop. Oh, sama Kamiki Burning juga ini lumayan menarik. Tapi banyak juga kok yang jual belum rakitnya cuma 2.200 yenan. Nah, ini nih ada etalase yang
Kalian lihat kan ada barang apa nih? Menarik nggak? Ya menarik kalau harganya murah, tapi kalau harganya nggak murah jadi nggak menarik lagi. Ya intinya harganya di atas harga retail yang ya nggak menarik buat saya. Strike Freedom sama Justice-nya 3.000 yen, terus Destiny-nya juga segitu harganya. Terus ada squad-nya si Bucciolati dari Golden Wind, harganya sekarang udah melambung tinggi, sebijinya 2.000 yen, jadi ya auto skip lah. Nah ini nih barang kobokan yang bener-bener random, kayak ngapain tuh ada Gojo Satoru di situ? Harganya berapa? 30 yen saja. Berapa? 3.000 goceng lah, kita anggap goceng. Nih barang-barang kayak gini tuh cuma gocengan guys. Sama beberapa pilihan Sofubi yang harganya juga cuma 100 yen kayak tadi. Akhirnya nemu bagian SHF yang nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa barang yang menarik. Nih, ada laser 3.000 yen coy. Ini premium Bandai ya kalau nggak salah. Sama yang lucu ada ini nih, mainannya Kamen Rider Blade yang dulu di Indonesia tuh ini diskon 50-70%. Intinya ini sekotak ini tuh cuma 50.000 aja. Ada si siapa namanya, Blade, Garen, Kalis. Cuma zaman dulu saya belum terlalu ngerti Kamen Rider, jadi nggak tertarik lah sama barang itu. Dan ini beberapa SHF yang ada di toko Hobby Off. Paling menarik buat saya sih ya si laser tadi, terus game Deus Chronos, sama ternyata ada si Chronos biasanya nyempil, ya nggak kelihatan, sorry banget. Jadi belum sempat ngecek harganya berapa. Terus Bebek Toys tiba-tiba ngepop nih kayak, maaf itu lucu. Ya ternyata yang lucu itu adalah RX78 G30 711. Weis, gue udah punya dong, beli waktu real time. Itu di situ kan ditulis harganya 3.850. Kalau saya beli dulu cuma ya harga retail 1.000 yen doang. 1.200-an deng, sorry sama pajak. Dulu saya belinya di 7-Eleven yang beneran beli gunpla tuh pakai uang receh koin gitu loh. Dan yang bikin paling melotot adalah section ini nih. Wah, ini mah surga banget. Sumpah isinya ada Candy Toys, Gashapon. Kelihatan banget sih di sini ada Converge, terus ada Gashapon bassnya Gundam Exia, dan ternyata juga ada versi Tokusatsunya. Di sini banyak banget perintilannya kayak Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, semua ada. Sumpah, bahkan Shodo second pun banyak. Ini lumayan lucu. Harganya tuh dibagi jadi 3 warna. Yang warna putih itu 100 yen, terus yang warna orange itu 200 yen, dan yang warna pink ini paling mahal 300 yen. Anjing, Shodo 300 yen mah ya udah nggak sih? Atau misalnya yang 100 yen juga 15.000 doang itu. Ini tuh sodonya yang 2 kotak jadi 1 ya. Sebenarnya ada juga sih sodo double cross sama sodo lainnya ada. Coba tes mata elang lagi. Kalian nemu barang apa yang menarik di sini? Terus ada ini nih, Gundam G-Frame yang udah jadi, harganya 1.200 yen. Kalau misalnya dibilang murah atau enggak, ya buat harga secondan lumayan lah. Soalnya 2 kotaknya G-Frame itu biasanya 1.500 yen. Ada G-Frame High New, Blitz Gundam, Mark II, ada GP01. Converge juga sebenarnya banyak yang 100 yen sampai 300 yen tadi. Tapi yang paling menarik sih ini Gundam Caliburn, nggak murah harganya, 500 yen sebijinya. Terus di sini ada Gashapon Bass Gundam juga, nggak terlalu murah harganya, biasa aja sih. Soalnya satu kali spin itu 500 yen kan, ya ibaratnya kayak satu kali spin aja ini. Ada New Gundam, Aerial, terus ada Exia. Ini yang bikin saya melotot sampai bangun dari kasur tuh, saya nemu sebuah wishlist yang beneran saya pengen banget. Bro, anjing, ini di marketplace Jepangnya juga udah susah nyarinya. Kalau misalnya ada pun harganya nggak murah, kayak 1.700 yen, 2.000 yen. Ini nih, Candy Toys Mobility Join Gundam Rozen Zulu, dan yang bikin kagetnya adalah Rozen Zulu ini udah seset sama senjatanya, alias ini tuh isinya 2 kotak guys. Ya terus gimana ya, kayak Bebek Toys minta tolong dong ini beliin 1. Sebenarnya satu lagi ada yang menarik sih. Ini Ichiban Kuji dari Gundam Seed featuring Kopu no Puchiko. Lihat. Ini desainnya lucu-lucu kan. Dan kebetulan ini tuh ada acrylic charmnya si Justice sama Asuran Zara. Bukan Asuran sih, ya ini karakter originalnya Kopu no Puchiko aja. Tapi akhirnya jajanan saya cuma si Mobility Join Rozen Zulu ini sama Sofubi Ultraman Dyna tadi yang cuma 100 yen. Sisanya mah nggak terlalu urgent dipunya lah. Dan demikianlah curhat saya jalan-jalan online sama Bebek Toys di konten kali ini. Kalau kalian mau ngetes mata elang, please banget komen barang apa sih yang menurut kalian menarik dan bikin kalian melotot di jalan-jalan kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.